Jangan sentuh dekor itu, dasar petugas kebersihan murahan. Buak! Tamparan itu bikin satu ballroom langsung diam. Seorang wanita berseragam abu-abu hampir jatuh sambil memegang sapu. Pipinya merah. Di lantai, pecahan vas kristal berserakan dekat sepatu para tamu. Wanita kaya bernama Clarissa masih berdiri dengan nafas kasar. Gaji kamu seumur hidup juga nggak cukup ganti itu. Beberapa tamu mulai merekam. Ada yang tertawa kecil. Ada yang sengaja mendekat cuma buat lihat petugas kebersihan itu dipermalukan. Padahal beberapa detik sebelumnya, wanita itu baru saja menyelamatkan seorang anak kecil agar tidak tertimpa vas. Tapi saat dia mencoba menjelaskan, Clarissa malah menamparnya lagi di depan semua orang. Dan tepat ketika wanita itu menahan malu sambil memungut pecahan kaca dengan tangan berdarah, lift VIP di ujung ballroom terbuka. Kalau kalian pernah muak lihat orang kecil diinjek seenaknya, subscribe sekarang. Karena 5 menit setelah tamparan itu, satu ruangan mendadak kehilangan suara. Maya masih memegangi pipinya yang panas saat seluruh ballroom terus menatapnya seperti tontonan murahan. Di lantai dekat kakinya, pecahan vas kristal memantulkan cahaya lampu hotel yang terang. Tangannya gemetar waktu mulai memunguti serpihan kaca satu persatu. Tak ada yang membantu. Beberapa tamu malah mundur supaya gaun dan sepatu mahal mereka tidak terkena darah dari jari Maya yang tersayat kecil. "Cepat bersihin, jangan bikin makin jelek acaranya." Suara Clarissa terdengar tajam sambil merapikan gaunnya sendiri. Maya menunduk cepat. "Iya, Bu." Sejak pagi dia memang sudah dipaksa mondar-mandir membersihkan ballroom itu. Belum sempat makan, belum sempat duduk lama. Tapi supervisor hotel terus bilang keluarga Wijaya tidak suka melihat lantai kotor sedikit pun. Saat pelayan menjatuhkan saus di dekat meja VIP tadi, Maya juga yang disuruh lari membersihkan. Ketika AC bocor di dekat panggung tunangan, Maya juga yang dimarahi karena dianggap lambat. Dia cuma diam. Karena pekerja seperti dia tahu satu hal. Tamu kaya selalu dianggap benar. Sementara itu, Clarissa kembali berdiri dekat panggung sambil kesal melihat dekor yang berantakan. "Itu vas impor dari Italia?" Maya buru-buru mencoba menjelaskan. "Tadi anak kecil hampir kena, Bu." Alasan orang miskin selalu sama. Beberapa tamu langsung tertawa kecil. Calon ibu mertua Clarissa ikut menimpali sambil melirik sinis. "Makanya jangan kasih pegawai kampungan kerja di acara keluarga besar." Maya menelan malu pelan. Padahal beberapa detik sebelumnya, dia memang melihat seorang anak kecil berlari sambil membawa balon dekat meja dekor utama. Vas besar itu sudah hampir jatuh ke arah anak itu sebelum Maya refleks menarik tubuh si kecil. Anaknya selamat, tapi vasnya pecah. Dan sekarang semua orang justru melihat Maya seperti pembuat masalah. Clarissa mendekat lagi. Kali ini sengaja menarik nemtek Maya sampai hampir lepas. "Maya, petugas kebersihan." Dia membaca keras-keras supaya tamu lain mendengar. Lalu tersenyum ejek. "Pantesan bau cairan pel." Suara tawa makin terdengar. Maya langsung jongkok lagi membersihkan pecahan kaca supaya tidak ada yang melihat matanya mulai basah. Tapi saat tangannya menyentuh serpihan kristal terakhir, Clarissa malah menendang sapu di dekat Maya sampai jatuh. "Kerja yang benar kalau nggak mau tetap miskin." Suasana makin tidak nyaman. Beberapa tamu mulai merekam diam-diam. Ada yang berbisik kalau Clarissa kelewatan, tapi tak satu pun maju menghentikan. Maya cuma diam sambil menahan nafas berat. Lalu, tepat ketika Clarissa mengangkat tangan untuk menamparnya lagi, lift VIP di ujung ballroom terbuka pelan. Seorang pria tua berambut putih keluar bersama dua pria berjas hitam. Langkahnya cepat. Dan begitu melihat Maya berdiri dengan pipi merah dan tangan berdarah, wajahnya langsung berubah dingin. Pria tua itu berhenti tepat di depan Maya yang masih jongkok memegang serpihan kaca. Ballroom langsung sunyi total. Bahkan pelayan yang sedang membawa minuman ikut berhenti di tengah jalan karena semua mata sekarang tertuju ke arah pria berambut putih itu. Clarissa masih berdiri dengan wajah kesal sambil menyilangkan tangan. Dia belum sadar siapa orang yang baru datang. "Maaf, Pak, area ini khusus keluarga." Pria tua itu tak menjawab. Tatapannya justru turun ke tangan Maya yang berdaraf kecil karena pecahan kristal. "Mbak Maya?" Suara beratnya terdengar pelan.
tapi cukup membuat supervisor hotel langsung pucat. Maya buru-buru berdiri. Kain lap di tangannya jatuh. "Pak Arman?" Nafasnya langsung pendek. Clarissa mengernyit bingung. "Kalian saling kenal?" Tak ada jawaban dari Maya. Arman malah melangkah lebih dekat lalu melihat jelas bekas merah di pipi Maya. Rahangnya langsung mengeras. Siapa yang lakukan ini? Suasana makin tegang. Beberapa tamu mulai saling pandang. Ada yang buru-buru mematikan rekaman. Ada juga yang malah mendekat karena penasaran. Clarissa akhirnya menjawab dengan nada ketus. "Saya. Dia rusak acara tunangan saya." Arman pelan menoleh ke Clarissa. Tatapannya dingin sekali. "Dengan menampar pegawai saya di depan umum." Kalimat itu langsung membuat beberapa tamu menahan nafas. Supervisor hotel cepat membungkuk. "Selamat malam, Pak Arman." Baru saat itu wajah Clarissa berubah sedikit pucat. Dia langsung sadar siapa pria di depannya. Arman Santoso, pemilik jaringan hotel tempat acara mereka berlangsung. Tapi Clarissa masih mencoba mempertahankan sikap angkuhnya. "Pak Arman, ini cuma salah paham kecil." Arman melihat pecahan vas di lantai. Lalu menoleh ke layar CCTV kecil dekat dinding yang masih memperlihatkan rekaman anak kecil tadi. Yang saya lihat, dia malah menyelamatkan anak kecil. Semua tamu langsung diam lagi. Calon suami Clarissa, Kevin, mulai terlihat tidak nyaman. Dia tadi memang melihat anak kecil itu hampir tertimpa vas, tapi memilih diam karena tak mau mempermalukan Clarissa. Sekarang semuanya malah terbuka di depan banyak orang. Maya buru-buru bicara pelan. "Saya minta maaf, Pak, vasnya pecah." Arman langsung memotong. "Kamu nolong anak orang." Maya terdiam. Clarissa mulai salah tingkah karena suasana sudah berubah. Orang-orang yang tadi tertawa sekarang malah melihat dia berbeda. Dia mencoba tersenyum kecil. "Saya cuma emosi sebentar." 2 kali tampar orang bukan sebentar. Suara Arman tetap tenang, tapi justru itu bikin suasana makin dingin. Ibunya Clarissa mulai ikut gugup. "Pak, jangan dibesar-besarkan." Arman tak menggubris, malah meminta salah satu pria berjas hitam menyerahkan map hitam yang sejak tadi di bawah. Saat map itu dibuka, beberapa lembar foto lama terlihat di dalamnya. Satu foto jatuh ke lantai dekat kaki tamu. Seorang wanita mengambilnya. Lalu wajahnya langsung berubah bingung. "Ini, Maya?" Bisik-bisik mulai terdengar lagi. Karena di foto itu terlihat Maya kecil berdiri di samping Arman dan seorang wanita muda berseragam hotel. Maya langsung panik. "Pak, jangan sekarang." Tapi Arman tetap menatap Clarissa tanpa berkedip. "Saya sudah terlalu lama diam." Lalu dia melihat Maya sekali lagi sebelum berkata pelan di depan semua orang. "Sudah waktunya mereka tahu siapa ibumu sebenarnya." Bisik-bisik langsung menyebar ke seluruh ballroom setelah ucapan Arman terdengar. Beberapa tamu yang tadi sibuk merekam, kini malah saling mendekat ingin melihat foto lama di tangan wanita tadi. Clarissa mulai gelisah. "Pak Arman, saya rasa ini bukan tempat bahas urusan pribadi." Arman menoleh pelan. "Tadi tempat ini cukup nyaman buat mempermalukan orang." Suasana langsung kaku lagi. Kevin mulai menarik napas panjang sambil melihat Clarissa dengan wajah berubah. Sementara Maya makin tidak tenang. Tangannya terus meremas kain lap kecil yang sudah kotor darah. "Pak, saya nggak mau bikin masalah." Arman memandang Maya cukup lama. "Kamu selalu bilang begitu, sama seperti ibumu dulu." Kalimat itu membuat Maya langsung menunduk. Arman kemudian membuka map hitam lebih lebar. Beberapa dokumen lama terlihat rapi di dalamnya. "Saya cari kamu hampir 7 tahun." Clarissa mengernyit. "Cari dia?" Arman mengangguk kecil. "Ibu Maya pernah kerja di hotel pertama saya." Beberapa tamu langsung diam memperhatikan. "Ibumu pegawai paling rajin waktu itu." Maya mulai terlihat menahan napas, karena selama ini dia selalu menghindari cerita tentang ibunya di tempat kerja. Arman melanjutkan, 20 tahun lalu terjadi kebakaran kecil di dapur hotel. Salah satu tamu tua langsung seperti mengingat sesuatu. Arman membuka foto lama lain. "Ibumu yang nolong saya keluar." Ballroom makin sunyi. Tapi seminggu setelah itu, dia dituduh mencuri uang perusahaan. Maya langsung memejamkan mata pelan.
seolah luka lama itu kembali dibuka di depan banyak orang. Clarissa cepat menyela. Itu kejadian lama, gak ada hubungannya sama malam ini. Hubungannya ada. Suara Arman langsung memotong. Karena keluarga kalian yang menyebarkan fitnah itu. Suasana langsung pecah oleh gumaman tamu. Astaga, serius? Kevin langsung menoleh ke Clarissa. Kamu tahu soal ini? Clarissa mulai panik. Saya bahkan belum lahir waktu itu. Tapi ibumu tahu. Tatapan Arman langsung mengarah ke ibu Clarissa yang duduk pucat sejak tadi. Wanita itu terlihat gemetar kecil. Maya buru-buru bicara. Pak, ibu saya sudah meninggal. Arman langsung diam sesaat. Wajahnya melunak sedikit. Saya tahu. Maya menelan ludah susah payah. Ibu saya sampai jual rumah karena nggak ada yang mau percaya lagi. Beberapa tamu mulai terlihat tidak nyaman. Karena tadi mereka juga ikut menertawakan anak dari wanita yang ternyata pernah dihancurkan keluarga kaya itu. Lalu Arman mengambil remote kecil dari pria berjas hitam di sampingnya. Dan malam ini, saya nggak mau hal yang sama terulang. Layar besar ballroom langsung menyala. Rekaman CCTV muncul jelas. Semua tamu langsung melihat anak kecil yang hampir tertimpa vas besar. Lalu terlihat Maya menarik tubuh anak itu cepat sebelum vas jatuh pecah. Suasana langsung berubah. Tak ada lagi yang bisa membela Clarissa. Calon ibu mertua Clarissa pun langsung berdiri panik saat sadar anak kecil di video itu adalah cucunya sendiri. Ya Tuhan, Kevin langsung menatap Clarissa tak percaya. Dia nyelamatin keponakan saya. Clarissa buru-buru mencoba bicara. Saya nggak lihat kejadian itu. Tapi kamu lihat dia berdarah. Suara Arman terdengar dingin. Kamu tetap tampar dia. Ballroom kembali sunyi. Dan tepat saat Clarissa mulai kehilangan kata-kata, salah satu staf hotel berlari masuk dengan wajah panik. Pak Arman, video tamparannya sudah viral di luar. Suasana ballroom langsung pecah begitu kabar video tamparan itu menyebar. Beberapa tamu buru-buru membuka ponsel. Ada yang mulai baca komentar. Ada juga yang diam-diam menjauh dari meja keluarga Wijaya, seperti takut ikut kena malu. Clarissa langsung mendekati staf hotel. Siapa yang sebar videonya? Saya nggak tahu, Bu. Sudah ramai di luar. Clarissa memijat dahinya kasar. Matikan semua rekaman sekarang. Terlambat. Kevin menatap layar ponselnya tanpa ekspresi. Nama keluarga kamu mulai dibahas. Clarissa langsung merampas ponsel itu. Kasih sini. Kevin menarik tangannya kembali. Jangan bikin malu lagi. Kalimat itu langsung bikin beberapa tamu saling lihat. Maya sendiri mulai mundur pelan dari tengah ballroom. Dia terlihat ingin pergi dari semua tatapan itu. Tapi baru beberapa langkah, suara wanita parubaya terdengar dari belakang. Saya ingat ibunya Maya. Semua langsung menoleh. Wanita itu berjalan maju sambil menggenggam tas kecilnya erat. Dulu saya kerja di hotel lama, Pak Arman. Ibunya Clarissa langsung pucat. Jangan ngomong sembarangan. Tapi wanita itu tetap lanjut. Waktu Ibu Maya dituduh mencuri, saya ada di sana. Suara ballroom langsung turun. Wanita itu mengeluarkan foto dokumen lama dari dompetnya. Kami dipaksa tanda tangan laporan palsu. Kevin langsung menoleh cepat ke Ibu Clarissa. Apa benar ini? Itu fitnah. Tapi tanda tangannya masih sama. Dokumen itu langsung berpindah ke tangan Arman. Beberapa tamu mendekat ingin melihat. Dan nama Ibu Clarissa memang terlihat jelas di bawah laporan lama itu. Bisik-bisik langsung menyebar. Clarissa mulai kehilangan arah. Mama, bilang ini bohong. Tapi ibunya cuma diam sambil napas memburu. Maya terlihat terpukul. Selama ini dia tumbuh dengan percaya ibunya memang pernah bikin masalah besar di hotel. Sekarang, dia baru tahu semuanya memang disengaja. Matanya mulai basah. Ibu saya sampai jual rumah. Tak ada lagi yang memotong ucapan Maya. Ibu saya tiap malam nangis karena malu. Beberapa tamu langsung menunduk. Kevin perlahan menjauh dari Clarissa. Gerakan kecil itu langsung terasa. Clarissa cepat menarik lengannya. Jangan dengar mereka. Kevin melepas tangan Clarissa pelan. Kalau semua bukti mulai keluar, saya harus dengar. Clarissa terlihat mulai panik untuk pertama kalinya malam itu. Sementara itu,
Arman membuka satu dokumen lagi dari map hitamnya. Ini laporan asli kehilangan uang hotel. Dokumen itu ditaruh di meja depan semua tamu. Dan nama Ibu Maya gak pernah masuk daftar tersangka. Beberapa orang langsung menarik napas pelan. Tapi sebelum Clarissa sempat bicara lagi, seorang staf hotel berlari masuk dengan wajah tegang. "Pak Arman, wartawan sudah sampai lobi hotel." Kabar wartawan sudah sampai lobi langsung bikin ballroom kacau. Beberapa tamu buru-buru merapikan pakaian. Ada yang mulai keluar diam-diam supaya wajah mereka tidak ikut muncul di berita. Tapi sebagian malah mendekat ke tengah ruangan karena penasaran bagaimana akhirnya malam itu. Clarissa langsung berjalan cepat ke arah staf hotel. "Jangan biarkan mereka masuk." Staf itu gugup. "Maaf Bu, mereka sudah tahu ballroomnya." Kevin mengusap wajah kasar sambil menarik napas panjang. Malam ini hancur. Clarissa langsung menoleh tajam. "Kamu nyalahin aku?" Kevin diam beberapa detik. Tatapannya justru jatuh ke Maya yang masih berdiri memegang kain lap kecil dengan tangan terluka. Pipi Maya masih merah jelas di bawah lampu ballroom. Dan itu bikin Kevin makin sulit membela Clarissa. Dari luar pintu utama, suara kamera mulai terdengar makin ramai. Kilatan flash masuk dari celah pintu. Ibunya Clarissa mulai panik. "Pak Arman, tolong hentikan semua ini." Arman berdiri tenang sambil menutup map hitamnya. "Dulu kalian juga nggak hentikan hidup orang yang hancur." Kalimat itu langsung bikin wanita itu diam. Maya sendiri mulai terlihat sesak berada di tengah semua tatapan. Dia tadi cuma ingin menyelesaikan shift lalu pulang. Sekarang semua orang malah melihatnya seperti pusat kekacauan malam itu. Pintu ballroom akhirnya terbuka. Beberapa wartawan masuk cepat sambil mengangkat kamera. "Pak Arman, benar ada laporan palsu keluarga Wijaya." Flash kamera langsung menyala bertubi-tubi. Clarissa refleks menutupi wajahnya. "Keluar, semua keluar." Tapi pertanyaan lain langsung menyusul. "Mbak Maya, benar ibumu kehilangan pekerjaan karena fitnah?" Maya menelan ludah pelan. Ibu saya sampai sakit karena malu." Ballroom langsung sunyi. Tak ada yang bergerak. Cara Maya bicara jauh lebih menusuk daripada semua teriakan Clarissa sejak tadi. Kevin perlahan menoleh ke Clarissa. Wajahnya berubah total sekarang. "Kenapa kamu gak berhenti waktu dia minta maaf?" Clarissa mulai frustrasi. "Aku gak tahu cerita lama mereka. Tapi kamu tahu cara mempermalukan orang." Beberapa tamu langsung saling pandang. Karena itu pertama kalinya Kevin terang-terangan membela Maya. Clarissa mencoba menggenggam tangan Kevin. "Kita selesaikan nanti." Tapi Kevin menarik tangannya pelan. Gerakan kecil itu langsung terasa memalukan di depan semua orang. Di tengah suasana yang makin berat, Arman meminta staf membawa kotak kecil dari ruang VIP. Kotak itu diletakkan di meja dekor yang tadi penuh pecahan vas. Saat dibuka, Maya langsung membeku. Di dalamnya ada name tag lama milik ibunya. Masih tersimpan rapi. Tulisan namanya bahkan belum pudar. Maya langsung menutup mulut menahan nangis. Arman bicara pelan. "Ibumu pegawai paling jujur yang pernah saya punya." Maya memegang name tag itu dengan tangan gemetar. "Pak, kenapa disimpan sampai sekarang?" "Karena saya tahu dia nggak bersalah." Beberapa tamu mulai berkaca-kaca. Lalu seorang wartawan pun kembali bertanya keras. "Apakah keluarga Wijaya akan diproses hukum?" Ibunya Clarissa langsung terduduk lemas. Clarissa makin pucat. Dan tepat saat dia mencoba keluar dari ballroom, dua pria berpakaian formal masuk sambil membawa map tebal berlogo hukum hotel. Semua kepala langsung menoleh ke dua pria formal yang baru masuk. Logo firma hukum hotel terlihat jelas di map tebal yang mereka bawa. Clarissa mundur pelan. Apalagi sekarang? Salah satu pengacara berjalan ke arah Arman, lalu menyerahkan dokumen. "Kami sudah cocokkan arsip lama hotel, Pak." Map itu dibuka di atas meja tunangan. Dekor mahal yang tadi dibanggakan Clarissa
Sekarang malah terasa seperti pajangan di tengah rasa malu keluarganya sendiri. Pengacara hotel bicara cukup keras supaya semua orang dengar. Kami menemukan bukti pembayaran kepada beberapa pegawai lama. Ibunya Clarissa langsung pucat. Tidak, itu tidak benar. Fotokopi transfer lama dikeluarkan satu persatu. Atas nama perusahaan keluarga Wijaya. Wartawan langsung maju mengambil gambar. Kevin memandangi dokumen itu lama. Rahangnya mulai mengeras. Jadi, semua ini memang sengaja dibuat. Ibunya Clarissa mulai menangis kecil. Kami cuma mau jaga nama keluarga. Beberapa tamu langsung berbisik sinis. Clarissa cepat memotong. Semua keluarga besar juga pernah salah. Tapi nggak semua orang tampar pegawai di depan umum. Suara Kevin langsung bikin Clarissa diam. Maya sendiri masih berdiri memegang name tag ibunya. Tatapannya kosong. Karena malam ini, semua jawaban yang selama bertahun-tahun dia cari muncul sekaligus. Arman mendekat sedikit. Ibumu sengaja diam supaya kamu tetap bisa hidup tenang. Maya menahan air mata. Dia bahkan gak pernah bela dirinya. Karena dia takut kamu ikut dihina. Maya langsung menutup mulutnya sendiri. Beberapa pegawai hotel di belakang ikut berkaca-kaca. Lalu Kevin perlahan melepas cincin tunangannya. Suara cincin menyentuh meja terdengar jelas. Clarissa langsung membelalak. Kevin? Kevin menaruh cincin itu tepat di depan Clarissa. Saya nggak bisa lanjut. Clarissa langsung panik. Kamu putusin saya sekarang? Kevin menatap lurus ke matanya. Saya baru lihat cara asli kamu memperlakukan orang. Clarissa mulai menangis marah. Kamu ninggalin saya gara-gara petugas kebersihan? Kevin menggeleng pelan. Saya meninggalkan kamu karena saya malu. Tak ada lagi yang membela Clarissa sekarang. Bahkan keluarga Kevin mulai berdiri menjauh dari meja utama. Ibunya Clarissa mencoba mengejar. Kita bisa bicara baik-baik. Keluarga saya nggak mau ikut semua ini lagi. Clarissa benar-benar kehilangan muka. Dan saat dia mulai menyapu gelas dekor sampai pecah ke lantai, Maya akhirnya mengangkat wajahnya perlahan. Tatapannya tenang. Saya nggak pernah minta diperlakukan istimewa. Semua langsung diam. Maya menggenggam name tag ibunya lebih erat. Saya cuma pengen ibu saya nggak dianggap pencuri. Tak ada yang bisa membalas ucapan itu. Lalu, dari bagian belakang ballroom, tepuk tangan kecil mulai terdengar. Tepuk tangan kecil itu pelan-pelan menyebar ke seluruh ballroom. Awalnya cuma beberapa orang, lalu makin banyak. Sampai hampir semua tamu berdiri sambil melihat ke arah Maya. Wanita yang tadi dihina karena seragam dan pekerjaannya, sekarang justru jadi satu-satunya orang yang dihormati malam itu. Clarissa langsung menoleh panik ke sekeliling. Berhenti tepuk tangan buat dia! Tak ada yang mendengarkan. Beberapa tamu yang tadi ikut tertawa malah terlihat malu sendiri. Salah satu wanita muda dari keluarga Kevin bahkan mendekati Maya pelan. Maaf ya. Maya hanya diam sambil memegang name tag ibunya erat. Sementara itu, Kevin melangkah makin jauh dari meja tunangan. Jasnya mulai dilepas pelan. Clarissa langsung mengejar. Kevin, jangan tinggalin aku begini. Kevin berhenti sebentar tanpa menoleh. Tadi Maya juga sendirian waktu kamu permalukan. Kalimat itu langsung membuat Clarissa kehilangan kata-kata. Ibunya Clarissa mulai menangis di kursi. Beberapa tamu keluarga mereka kini malah sibuk pergi satu persatu supaya tidak ikut dipermalukan media. Di sisi lain ballroom, para wartawan terus mengambil gambar Maya dan Arman. Flash kamera tak berhenti menyala. Lalu Arman maju ke depan sambil memberi isyarat supaya suasana tenang. Saya punya keputusan malam ini. Semua langsung diam lagi. Arman melihat Maya sebentar sebelum bicara. Nama Ibu Maya akan dibersihkan secara resmi. Wartawan langsung sibuk mencatat. Dan hotel kami akan membuat beasiswa atas nama beliau untuk anak pegawai. Ballroom langsung dipenuhi gumaman kagum. Maya langsung menggeleng cepat. Pak, jangan sebesar itu. Arman tersenyum kecil. Ibumu kehilangan terlalu banyak. Maya menahan tangis lagi. Sementara Clarissa kini benar-benar terlihat seperti orang asing di acaranya sendiri.
Tak ada lagi yang berdiri di dekatnya. Tak ada lagi yang membelanya. Beberapa tamu bahkan sengaja menghindari kontak mata dengannya. Clarissa mulai marah lagi karena merasa semua orang meninggalkannya. Dia menunjuk Maya dengan tangan gemetar. "Kamu puas sekarang?" Maya akhirnya mengangkat wajah pelan. Tatapannya jauh lebih tenang dibanding awal malam tadi. "Saya cuma kerja." Jawaban sederhana itu justru membuat suasana makin berat. Karena semua orang tahu, Maya memang tidak pernah mencari keributan. Yang membuat semuanya meledak justru Clarissa sendiri. Tak lama kemudian supervisor hotel datang membawa satu amplop putih. Dia menyerahkannya pada Arman dengan tangan gemetar. Arman membuka sebentar lalu memberikannya langsung ke Maya. "Mulai besok kamu pindah kerja." Maya langsung bingung. "Saya dipecat, Pak." Supervisor hotel cepat menggeleng. "Bukan, Maya." Arman tersenyum tipis. "Kamu jadi staf administrasi pusat minggu depan." Maya beku. Beberapa pegawai hotel di belakang langsung saling lihat dengan mata berkaca-kaca. Karena mereka tahu, Maya memang paling rajin di antara semuanya. Maya sendiri sampai sulit bicara. "Saya nggak nyangka." Arman menepuk pelan bahunya. "Kamu nggak pantas diperlakukan seperti tadi." Dan di tengah tepuk tangan kecil yang mulai terdengar lagi, Clarissa berdiri sendirian dengan make up berantakan, tunangan batal, dan semua tatapan yang dulu memujanya kini berubah dingin. Clarissa masih berdiri di tengah ballroom sambil melihat semua orang menjauh darinya sedikit demi sedikit. Tak ada lagi tamu yang mau berdiri di dekat meja tunangan. Bahkan beberapa kerabatnya sendiri mulai pura-pura sibuk supaya tidak ditanya wartawan. Tapi Clarissa belum mau kalah. Dengan napas kasar, dia tiba-tiba berjalan cepat ke arah panggung kecil lalu merebut mikrofon utama. "Semua jangan percaya sama mereka!" Suara Clarissa menggema ke seluruh ballroom. Beberapa tamu langsung berhenti melangkah. Wartawan buru-buru mengangkat kamera lagi. Clarissa mulai bicara dengan mata merah dan make up berantakan. "Keluarga saya nggak sejahat itu." Tak ada tepuk tangan, tak ada yang membela. Justru dari belakang terdengar suara tamu pria yang tadi diam. "Lalu kenapa bukti transfernya ada?" Ballroom langsung sunyi lagi. Clarissa mulai kehilangan arah. Dia menunjuk Maya dengan tangan gemetar. Dia menunjuk Maya dengan tangan gemetar. Dia sengaja cari perhatian dari awal. Maya yang sejak tadi diam, akhirnya mengangkat kepala perlahan. Tatapannya jauh berbeda dibanding awal malam tadi. Dia melangkah pelan ke depan. Sepatu kerjanya melewati pecahan kaca kecil yang belum sempat dibersihkan semua. Lalu Maya berdiri tepat di depan Clarissa. Tak ada rasa takut lagi di wajahnya. Maya mengambil mikrofon itu pelan. Tangannya memang masih gemetar kecil, tapi suaranya mulai jelas. "Kalau saya mau cari perhatian," seluruh ballroom diam. "Saya nggak akan bertahan kerja diam-diam selama ini." Tak ada yang bergerak. Bahkan wartawan ikut menurunkan suara mereka sendiri. Maya membuka dompet kecil lusuh dari saku seragamnya. Dari dalamnya, dia mengeluarkan foto lama ibunya. Foto itu mulai pudar di bagian pinggir. "Ibu saya tiap malam nangis karena disebut pencuri." Beberapa tamu langsung menunduk malu, karena tadi mereka juga ikut melihat Maya seperti orang rendahan. Maya menahan napas sebentar. "Tapi dia tetap ngajarin saya buat kerja baik." Clarissa langsung memotong dengan suara pecah. "Berhenti bikin semua orang kasihan sama kamu." Maya perlahan menoleh ke arah Clarissa. Tatapannya tenang. "Saya diam waktu ditampar." Ballroom makin sunyi. "Saya diam waktu dihina." Suara Maya mulai bergetar. "Tapi jangan hina ibu saya lagi." Kalimat itu langsung menghantam seluruh ruangan. Beberapa pegawai hotel di belakang mulai menangis diam-diam. Supervisor hotel sampai menundukkan kepala karena merasa bersalah tadi tidak membela Maya. Kevin yang berdiri dekat pintu ballroom juga memejamkan mata sebentar. Dan saat Maya kembali bicara pelan, "Orang miskin juga punya harga diri." Suasana langsung pecah oleh tepuk tangan keras. Kali ini lebih besar dari sebelumnya. Beberapa tamu bahkan berdiri, bukan karena iba, tapi karena mereka sadar Maya jauh lebih bermartabat dibanding semua kemewahan malam itu. Clarissa langsung terlihat benar-benar hancur. Dia melihat sekeliling dengan mata kosong. Tak ada lagi tempat aman buatnya. Ibunya masih menangis di kursi.
Kevin pergi tanpa menoleh lagi. Dan tepat saat Clarissa mencoba turun dari panggung, petugas keamanan hotel menghentikannya di depan banyak orang. "Maaf Bu, pihak hotel meminta penyelesaian kerusakan ballroom malam ini." Beberapa tamu langsung saling pandang menahan senyum, karena wanita yang tadi menghina Maya soal uang, sekarang dipermalukan karena tagihan di depan umum. Clarissa menatap Arman penuh marah dan malu, tapi Arman hanya menjawab dingin. Malam ini baru terasa adil. Ballroom mulai kosong sedikit demi sedikit setelah ucapan Arman tadi. Beberapa tamu keluar sambil masih membicarakan keluarga Wijaya dengan suara pelan. Wartawan terus berdiri dekat pintu utama sambil mengirim laporan langsung dari hotel. Sementara itu, Clarissa masih berdiri mematung dekat panggung. Gaun mahalnya kini penuh noda minuman dan serpihan kaca kecil di bagian bawah. Tak ada lagi yang mendekatinya. Tak ada lagi yang memanggil namanya dengan kagum seperti beberapa jam sebelumnya. Di sisi lain ballroom, Maya berdiri dekat meja dekor dengan memegang foto ibunya dan name tag lama itu. Tangannya masih gemetar kecil. Bukan karena takut, tapi karena semua yang selama ini dia pendam akhirnya terbuka malam itu. Arman lalu berjalan mendekatinya pelan. "Maya?" Maya langsung menoleh cepat. Arman menyerahkan satu amplop coklat tebal. "Ada satu hal lagi yang harus kembali ke kamu." Maya membuka amplop itu perlahan. Matanya langsung membesar. Di dalamnya ada sertifikat rumah lama milik ibunya. Rumah kecil yang dulu dijual setelah ibunya kehilangan pekerjaan. Maya langsung menutup mulut menahan tangis. "Pak, ini saya beli kembali tahun lalu." Suara Arman terdengar berat. "Sekarang rumah itu milik kamu lagi." Air mata Maya akhirnya jatuh tanpa bisa ditahan. Beberapa pegawai hotel yang masih berdiri di belakang ikut berkaca-kaca melihatnya. Karena mereka tahu rumah kecil itu satu-satunya kenangan Maya tentang ibunya. Maya memegang amplop itu erat ke dada. "Saya kira semuanya sudah hilang." Arman menggeleng pelan. "Nama ibumu juga hampir hilang waktu itu." Ballroom kembali sunyi beberapa detik. Lalu dari arah belakang, langkah sepatu hak tinggi terdengar mendekat pelan. Clarissa. Wajahnya sudah benar-benar berantakan. Maskara hitam mulai turun di pipinya. Dia berhenti tepat di depan Maya. Semua orang langsung kembali diam memperhatikan. Bahkan wartawan ikut mengangkat kamera lagi. Clarissa terlihat susah menelan ludah. Harga dirinya seperti habis di depan satu ruangan penuh orang. Dan untuk pertama kalinya malam itu, suaranya mengecil. "Maaf." Tak ada yang bergerak. Maya memandang Clarissa cukup lama. Tatapannya tidak marah lagi. Hanya lelah. Lalu Maya menjawab pelan. "Terlambat buat ibu saya." Kalimat itu langsung menghantam Clarissa lebih keras daripada semua yang terjadi malam itu. Clarissa menunduk, tak mampu membalas apapun. Karena semua orang di ballroom tahu Maya benar. Ibunya sudah kehilangan hidupnya jauh sebelum permintaan maaf itu datang. Ibunya Clarissa mulai menangis lagi di kursi belakang. Sementara Kevin yang masih berdiri dekat pintu keluar hanya melihat sebentar, lalu pergi tanpa menoleh lagi. Dan saat Clarissa akhirnya berjalan keluar ballroom ditemani tatapan dingin para tamu, Maya berdiri diam sambil memegang name tag ibunya, foto lama mereka, dan surat rumah kecil yang akhirnya kembali pulang kepadanya. Ballroom akhirnya mulai benar-benar sepi. Lampu panggung tunangan dimatikan satu persatu. Musik yang tadi sempat berhenti, kini cuma menyisakan suara instrumental pelan dari sudut ruangan. Pegawai hotel mulai membersihkan pecahan kaca dan dekor rusak. Tempat yang beberapa jam lalu penuh tawa, sekarang terasa dingin dan kosong. Di luar hotel, hujan kecil mulai turun membasahi lobi. Beberapa wartawan masih berdiri sambil membahas video tamparan Clarissa yang terus menyebar di media sosial. Nama keluarga Wijaya mulai ramai dibicarakan orang. Tapi di tengah semua itu, Maya cuma berdiri diam dekat pintu ballroom sambil memeluk amplop rumah ibunya dan kotak kecil berisi name tag lama itu. Matanya masih merah. Namun kali ini bukan karena malu. Arman berjalan mendekat sambil membawa payung hitam. "Kamu siap pulang?" Maya mengangguk pelan. "Saya pengen lihat rumah ibu. Nanti saya antar."
Sebelum pergi, beberapa pegawai hotel menghampiri Maya satu persatu. Supervisor hotel yang tadi cuma diam, akhirnya menunduk. "Maaf ya Maya, saya tadi takut." Maya menatap pria itu sebentar lalu tersenyum kecil. "Nggak apa-apa Pak." Karena malam itu, dia sadar kadang orang diam bukan karena ikut jahat, tapi karena takut melawan orang yang punya kuasa. Salah satu petugas kebersihan lain langsung memeluk Maya sambil menangis. "Kami bangga sama kamu." Maya ikut berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya sejak bekerja di hotel itu, dia tidak lagi dipandang rendah karena seragamnya. Sementara di ujung lobi, Clarissa keluar hotel bersama ibunya dengan wajah tertunduk. Beberapa tamu yang tadi memujinya, kini pura-pura tidak melihat. Tak ada lagi senyum kagum. Tak ada lagi perlakuan istimewa. Yang tersisa cuma tatapan dingin dan bisik-bisik malu. Clarissa sempat menoleh sekali ke arah ballroom sebelum masuk mobil. Dan untuk pertama kalinya malam itu, dia terlihat sadar semuanya sudah berubah. Maya lalu melangkah keluar hotel bersama Arman. Hujan kecil menyentuh lantai depan lobi. Lampu kota memantul di jalanan basah. Dia memegang nemtek ibunya erat di dada sambil menarik napas panjang. Bertahun-tahun ibunya hidup membawa tuduhan yang bukan miliknya. Dan malam ini, di tempat yang sama saat mereka dipermalukan, nama ibunya akhirnya kembali bersih. Bukan karena uang, bukan karena belas kasihan, tapi karena harga diri mereka tidak pernah benar-benar jatuh.